Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri semua yang kami banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada Mathematics Class. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait barisan dan deret pada suatu pola bilangan. Sebenarnya materi ini sudah pernah adik-adik santri semua peroleh ketika di SMP ya. Oke, kita akan melanjutkan. Nah, jadi ada sedikit informasi atau refreshing bakal ini. Nah, jadi ada seorang ilmuwan yang bernama Carl Friedrich Gauss, adalah seorang matematikawan Jerman yang lahir pada tanggal 30 April. Bakat beliau di dalam matematika itu sudah diperlihatkan ketika beliau semasa mudanya. Nah, beliau dapat menghitung jumlah bilangan dari mulai angka 1 sampai 100 dengan cepat di luar kepala dengan menggunakan pola. Nah, proses pemikiran seperti inilah yang biasanya kita gunakan ya ketika mengikuti soal-soal Olimpiade. Nah, seperti itu. Jadi beliau inilah yang memberikan sumbangsih dalam matematika. Baik, kita masuk pada barisan dan deret aritmatika. Nah, berikut diberikan suatu barisan bilangan yang A 2, 8, 14, 20 dan seterusnya, yang B 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, yang C 25, 20, 15, 10 dan seterusnya. Nah, ini dikatakan sebagai barisan aritmatika. Nah, jadi kalau secara umum dapat dikatakan bahwa U1, U2, U3, U4 hingga U ke N itu disebut barisan aritmatika jika U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan nanti ketemunya hingga UN dikurang UN dikurang 1, atau di sini memiliki suatu konstanta atau bahasanya itu adalah beda ya. Ada juga mengatakan selisih. Nah, kalau kita perhatikan untuk contoh yang di atas tadi, di sini kan memiliki beda atau selisih. Untuk yang 2 ke 8 ini adalah 6, atau 8 kurang 2 itu 6 ya. Kemudian 14 dikurang 8 juga 6, 20 dikurang 14 juga 6. Nah, sehingga dikatakan sebagai barisan aritmatika. Sama halnya dengan yang contoh B dan C ini. Nah, jadi kalau untuk beda itu tadi dirumuskan UN dikurang UN dikurang 1. Nah, di sini mengambil contoh yang tadi ya, maka diperoleh bedanya itu masing-masing untuk yang A adalah 6, kemudian untuk yang B 5 dikurang 3 itu sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 9 kurang 7 yaitu 2 bedanya. Kemudian untuk yang C tadi 20 dikurang 25 adalah negatif 5, itu sama dengan 15 dikurang 20 negatif 5 sama dengan 10 dikurang 15 negatif 5. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa barisan aritmatika itu suatu barisan bilangan-bilangan yang dimana beda atau selisihnya itu merupakan bilangan yang konstan atau tetap. Nah, jadi saya ulangin ya, kalau barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan-bilangan dengan beda atau selisih yang memiliki bilangan tetap, selisihnya tetap. Nah, kemudian kita akan mencari rumus suku ke N barisan aritmatika. Jadi, tadi kalau suatu barisan itu ada yang namanya suku pertama ya, serta memperoleh beda atau selisih. Kalau suku pertama itu disimbolkan dengan huruf A di sini, kemudian kalau beda itu dengan huruf B disimbolkannya. Nah, jadi
Untuk pertama U1 itu sama dengan A. Kemudian U2 itu karena memiliki selisih maka A ditambah B. Begitu juga untuk U3, dia selalu lagi bertambah dengan B atau beda yang baru. Jadi A ditambah 2B. U4 menjadi A ditambah 3B. Sehingga kalau kita buat suatu generalisasi pola, diperoleh UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, dari bentuk generalisasi ini yang mengakibatkan rumus umum suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, keterangannya A tadi suku pertama dan B-nya adalah beda atau selisih. Oke, ini ada soal tentukan suku ke-20 barisan aritmatika negatif 3, 2, 7. Oke, jadi kita tentukan dulu A-nya ya, atau suku pertamanya adalah A sama dengan negatif 3, kemudian bedanya itu boleh ngambil yang suku ketiga dan suku kedua, 7 dikurang 2 adalah 5, serta N-nya itu adalah 20 atau yang suku ke-20-nya. Gunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, maka kita tinggal substitusikan atau kita ganti angka-angka yang telah diketahui. U20 sama dengan negatif 3 ditambah 20 dikurang 1 kali 5, sama dengan negatif 3 tambah 19 kali 5. Negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah 95, U20 adalah 92. Jadi untuk suku ke-20 itu adalah 92. Mudah kan untuk adik-adik santri semua? Oke, kita lanjutkan pada contoh soal berikutnya. Prinsipnya sama ya, mengerjakan barisan aritmatika, kita tentukan suku pertama dulu dan bedanya. Tentukan suku ke-8 dan suku ke-n dari barisan aritmatika berikut, yaitu 2, 5/2, 3, 7/2, dan seterusnya. Nah, maka untuk yang kasus ini, kita lihat A-nya itu adalah 2, B-nya adalah 5/2 dikurang 2, yaitu 1/2 atau setengah. Masukkan rumus suku ke N sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Untuk U8-nya sama dengan 2 ditambah 8 dikurang 1 kali 1/2. U8 sama dengan 2 ditambah 7/2 sama dengan 11/2. Nah, jadi suku ke-8-nya dari barisan aritmatika tersebut adalah 1/2, 11/2. Kemudian lalu bagaimana rumus UN-nya? Nah, kalau UN-nya berarti N-nya ini kita biarin dalam bentuk variabel ya. Jadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, sama dengan A-nya kita ganti 2 ditambah N kurang 1 kali 1/2. Sama dengan 2 ditambah, ini kalikan ke dalam, setengah kali N adalah setengah N, setengah kali negatif 1 itu adalah min setengah. Kemudian kita lakukan operasi ya, 2 dikurang setengah itu adalah 1/2 atau 3/2. Sehingga UN sama dengan setengah N ditambah 3/2. Oke. Insya Allah mudah dipelajari. Nah, berikutnya kita masuk pada materi interpolasi. Nah, jadi jika di antara dua suku yang berurutan dalam suatu barisan aritmatika dimasukkan satu atau lebih suku bilangan yang lain sehingga menjadi barisan aritmatika yang baru. Nah, itu namanya interpolasi atau menyisipkan suatu bilangan ya. Jadi nanti ada rumusan di sini B aksen sama dengan suku kedua dikurang suku ke-1 dibagi K ditambah 1. Atau B aksen itu adalah beda atau selisih dibagi K ditambah 1. Nah, B aksen itu artinya selisih yang baru ya, atau beda yang baru. B ini adalah beda yang awal atau pola bilang barisan aritmatika yang lama atau barisan-barisan bilangan yang lama.
Kemudian K adalah banyak bilangan yang disisipkan. U1 suku pertama, U2 adalah suku kedua. Baik, agar lebih menambah pemahamannya, kita bisa lihat contoh soal berikut ya. Nah, diketahui barisan aritmatika itu ada 1, 7, 13, 19. Jika di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan, sehingga terjadi barisan aritmatika baru. Tentukan barisan aritmatika baru itu. Nah, jadi ada 4 bilangan di sini ya. Mau disisipkan dua bilangan. Bagaimana caranya? Nah, maka kita tuliskan dulu yang awal itu adalah banyaknya bilangan, ada 4, N sama dengan 4. Lalu bedanya selisihnya ya dari suku kedua dengan suku ke-1, atau boleh suku ketiga, suku kedua, atau suku keempat, suku ketiga, yaitu diperoleh selisihnya 6. Nah, lalu yang mau kita sisipkan itu ada 2 ya, jadi K-nya sama dengan 2. Sehingga untuk B aksen sama dengan B per K ditambah 1 sama dengan 6 per 2 tambah 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, jadi barisannya itu karena B aksennya itu adalah 2, berarti kita kan bisa sisipkan. Jadi seperti ini ya, kalau saya tuliskan ini 1, baru ini ada 2 buah bilangan, kemudian ini 7, ini ada 2 buah bilangan lagi, kemudian ini 13, ini ada 2 buah bilangan lagi, kemudian ini 19. Nah, untuk selisih barunya itu ada 2, berarti kita bisa tambahkan di sini plus 2, sehingga ini kita isi dengan mudah adalah 3. Sama berikutnya ya, juga plus 2, berarti ini adalah 5. Sama nih, 1, 3, 5, 7, plus 2, 9, plus 2 lagi 11. Di sini setelah 13 itu tentu 15 serta 17. Nah, jadi kalau di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan. Jadi 1 dengan 7 tadi 2 bilangan, 7 dengan 13 2 bilangan, 13 dengan 19 2 bilangan. Nah, jadi barisan aritmatika barunya yang ini. Nah, gitu ya. Itu namanya interpolasi atau menyisipkan bilangan. Ya, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Jangan lupa bisa disimak dengan baik untuk adik-adik santri semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.